Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli salli wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan hari ini kita telah dapat berkumpul di SD Negeri Cicadas dalam rangka diseminasi modul 1-4 tentang budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Bapak Yusuf Jailani SPD. Selanjutnya shalawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan pada tabi'in-tabi'innya, dan pada umat-umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hadirin sekalian, sebagaimana telah kita programkan bersama, alhamdulillah pada hari ini saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Jailani SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Untuk supaya tidak banyak waktu yang terluang, marilah kita buka diseminasi ini oleh yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cicadas. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, rekan-rekan juga adik-adik mahasiswa kebetulan hadir di SD Cicadas ini dalam rangka mengikuti diseminasi modul 1.4 belajar 1.4 tentang budaya positif. Ini yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Yusuf Jailani SPD. Nanti kita materinya kita ikuti bersama karena ini menyangkut materi yang sangat berguna bagi di sekolah pengembangan sekolah ini. Sekali lagi untuk itu sekali mau terima kasih kepada semuanya, kepada terutama kepada adik mahasiswa yang sengaja hari ini diundang ke SD Cicadas untuk mengikuti diseminasi ini. Untuk itu acara ini mari kita buka bersama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk diseminasi ini yang akan dilaksanakan oleh Bapak Yusuf Jailani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara ini. Dan untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama materi diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dari yang terhormat narasumber kita Bapak Yusuf Jailani SPD. Dengan hormat
Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bisawri sabri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cicadas, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Cicadas, dan juga adik-adik dari yang lagi melaksanakan KKN di Desa Cipasang, merupakan undangan ya sekaligus dalam acara ini. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, sampai kepada kita yang mengaku sebagai pengikut umatnya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Dalam hal ini sudah kewajiban saya barangkali untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan ketika di dalam pendidikan calon guru penggerak. Di antaranya tentang budaya positif. Budaya positif ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh semua pendidik, terutama pendidik yang sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Budaya positif ini kami pelajari ya pada modul 1.4, modul terakhir di modul 1. Barangkali Bapak Ibu yang hadir di sini sebetulnya budaya positif itu mungkin Bapak Ibu sudah bisa membayangkan apa sesungguhnya itu budaya, tentang budaya positif itu, arti budaya positif itu. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan gambaran atau pemahaman tentang budaya positif. Apa yang disebut budaya positif? Mohon maaf ya. Tadi barangkali ini saya belum mengucapkan selamat siang. Selamat siang, jadi sudah siang. Fokus kita sudah mungkin sudah agak kurang fokus untuk dengan suasana yang panas ini. Untuk itu mari kita merasakan ice breaking dulu ya, agar kegiatan ini bisa lebih fokus lagi. Bapak Ibu, saya punya satu buah pertanyaan. Tangan kita jumlahnya ada dua. Setiap satu tangan berisi jari 5. Yang jadi pertanyaan, berapa kalau tangan kita 10? Ya? Berapa? 50. Terima kasih, tepuk tangan.
Berarti konsentrasinya masuk. Satu lagi. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Kemarin hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Lusa adalah hari Senin. Ya, terima kasih jawabannya. Lusa adalah hari Senin. Berarti konsentrasinya agak sedikit buyar. Lusa itu yang jadi pertanyaan adalah hari kemarin adalah hari Jumat. Lusa adalah hari Minggu. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Tadi saya mencoba untuk menggali tentang apa itu budaya positif ya. Barangkali ada yang tahu sekilas tentang apa itu budaya positif di sekolah. Budaya positif sekolah adalah kebiasaan yang dianggap baik yang seharusnya dilaksanakan di sekolah. Terima kasih Pak Ahmad yang sudah memberikan gambaran tentang budaya positif. Betul sekali ya, bisa dikatakan bahwa budaya positif itu apa yang saya terjadi selama kegiatan di sekolah yang bersifatnya positif. Mari kita buka apa sebetulnya budaya positif. Pada kesempatan kali ini juga bisa kegiatan di sini juga dihadiri oleh wakil dari FKKG, wakil saya ya, saya ketua FKKG-nya. Beliau adalah wakil ketua FKKG yang mungkin nantinya akan merupakan rencana untuk pembahasan lagi di forum kegiatan guru. Kemudian dari ketua OPS juga dalam kesempatan ini juga hadir dan untuk mengikuti diseminas ini. Selanjutnya kita lanjutkan tentang budaya positif ini. Apa sebetulnya budaya positif? Budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Nah, ini arti daripada budaya positif. Hal ini dapat dibentuk dalam bisa saja di keluarga, organisasi, tempat kerja atau komunitas. Budaya positif ini merujuk pada kumpulan norma, nilai, dan kebiasaan positif yang berkembang dalam suatu lingkungan, baik itu di tempat kerja, di sekolah, ataupun di masyarakat. Budaya positif mengacu pada sikap positif perilaku yang didorong, biasanya seperti menghargai barang lain, bekerja sama, kemudian menghormati perbedaan, berpikiran terbuka, mengembangkan hubungan yang sehat, dan yang terakhir fokus pada solusi. Nah, kalau perilaku ini sudah terwujud di suatu instansi atau di rumah juga bisa, di keluarga atau di organisasi, budaya positif ini akan terbentuk dan sukses. Selanjutnya, pada kesempatan ini sebetulnya yang paling utamanya itu tentang pembahasan konsep inti budaya positif. Jadi budaya positif ini terbentuk atas konsep-konsep
yang akan dijelaskan selanjutnya. Yang pertama adalah kalau di sini kita mengacu tentang pendidikan ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan yang terakhir keyakinan kelas. Barangkali Bapak Ibu yang merasa asing di sini dari konsep inti budaya positif ini yang merasa asing di yang mana barangkali bagi Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Baik ya, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma baru tentang mendidik itu sekarang yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini sudah kata baru lagi ya, artinya berdiferensi. Apa itu berdiferensi? Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Artinya pembelajaran paradigma baru ini berlandaskan pembelajaran yang berdiferensi, artinya menyesuaikan dengan kebutuhan murid, sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan tahapan perkembangannya. Ya, kebutuhan anak kelas 1 apa misalnya, kebutuhan kelas 2 itu ada perbedaannya. Dalam hal ini akhirnya perwujudan dari pembelajaran paradigma baru itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Apa saja dari profil pelajar Pancasila ini? Coba masih ingat? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Jadi tujuan pendidikan di era sekarang adalah menciptakan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi paradigmanya sudah beralih ke mewujudkan karakter anak didik berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian, nah, kita harus bangga mempunyai seorang tokoh, ya, yaitu tokoh pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mempunyai pemikiran atau filosofi yang hebat yang sekarang dimunculkan di zaman sekarang dimunculkan kembali oleh Kementerian Pendidikan. Mengapa? Karena dianggap sesuai dengan kebutuhan pendidikan di zaman sekarang. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mungkin ya, sebetulnya kita itu semuanya sudah melaksanakan dan sudah tahu tujuan pendidikan. Sebab ini Bapak Ki Hajar Dewantara itu sebelum kemerdekaan beliau sudah menjalankan pendidikannya di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Artinya bahwa kita selaku pendidik itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita adalah sebagai penuntun, ya, untuk mewujudkan cita-cita anak dan memfasilitasi segala kebutuhan anak untuk mencapai kebahagiaan sesuai dengan zamannya. Sekarang zamannya era digitalisasi. Dulu dalam stimulus respon, model berpikir kita itu ada yang menang dan ada yang kalah. Dalam teori kontrol itu semuanya dikatakan menang, jadi harus menang, ya, menurut teori kontrol. Nah, sekarang kita untuk mewujudkan budaya positif tersebut, kita menggunakan teori kontrol tentang dunia, bukan tentang stimulus respon. Harus berubah, ya, pendekatan teori kontrol untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Disiplin positif. Bapak Ibu, ada yang tahu artinya disiplin? Coba disiplin, apa sih disiplin itu? Tepat. Tepat sasaran. Apalagi? Patuh mematuhi peraturan yang ada. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu disiplin positif. Coba kita buka, apa sesungguhnya disiplin positif tersebut. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti disiplin itu bukan peraturan. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman, atau hukuman. Nah, jadi disiplin positif itu berarti bukan kita memberi imbalan, melakukan ancaman atau hukuman. Cenah biasa kita lakukan itu untuk mendisiplinkan anak dengan cara dilakukan dengan hukuman biasanya, ya. Anak yang kesiangan, anak yang tidak memperhatikan di dalam kelas bisa saja dihukum dengan cara berdiri di depan kelas. Itu adalah hukuman. Kemudian dengan cara memberikan reward juga itu merupakan cara yang kurang tepat yang dalam menanamkan disiplin positif. Ya, sebentar. Ada suatu cerita begini, Bapak Ibu. Kurikulum sekarang, kurikulum di kurikulum Merdeka
tidak ada dicantumkan ranking, bahkan tidak boleh ya, hampir tidak boleh, itu tidak. Mengapa demikian? Itu akan mengakibatkan murid yang rankingnya di belakang merasa rendah diri, ya, merasa tersisihkan. Untuk itu sekarang di akhir tahun pembelajaran atau di akhir semester di rapor tidak boleh mencantumkan ranking. Kemudian apakah benar ketika seseorang anak mempunyai kreativitas yang tinggi, misalnya anak tersebut mempunyai prestasi menggambar bagus sekali, ya, sebetulnya untuk pujian terhadap anak tersebut itu jangan dilakukan di depan teman-temannya. Nanti efeknya teman-teman yang lainnya akan merasa rendah diri, ya, karena ada perbedaan di antara mereka. Untuk itu pujian biasanya seharusnya secara langsung diucapkan kepada si anak tersebut. Seperti itu di zaman sekarang. Contoh lain, tadi seperti tadi, mengapa ranking itu tidak dicantumkan bagi anak yang rankingnya di atas, ya, ranking 1, 2, 3, 4, itu mungkin mereka pulang ke rumah itu merasa bahagia dan bangga, mendapat pujian dari orang tuanya, bahkan mendapat reward dari orang tuanya. Nah, bayangkan bagaimana anak yang rankingnya, bayangkan saja rankingnya yang terakhir, bagaimana perasaan anak tersebut. Menuntut anak untuk dapat tumbuh berkembang dengan sesuai zamannya, ya, gitu. Selanjutnya masih pembelajaran dengan paradigma baru. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita itu harus menyediakan agar terwujudnya budaya positif sekolah itu harus mewujudkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, artinya kalau di lingkungan sekolah kita sudah berbudaya positif, anak itu akan nyaman melakukan aktivitas serta berpikir secara merdeka untuk mewujudkan cita-citanya secara bertanggung jawab. Dalam hal ini, budaya positif itu sangat berkaitan dengan disiplin. Disiplin juga berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Itu pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang sudah eranya pendidikan itu tentang merdeka belajar. Sebetulnya apa sih merdeka belajar itu? Apakah murid diberikan kebebasan untuk belajar secara semena-mena? Nah, kalau menurut
filosofi Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya bukan hanya sekedar kebebasan dari penjajah atau penguasa oleh pihak lain, melainkan juga kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, baik secara lahiriah maupun batinnya. Kemerdekaan lahir berarti bebas dari segala bentuk ketergantungan pada orang lain. Sedangkan kemerdekaan batinnya berarti bebas dari segala bentuk keterikatan pada hal-hal yang bersifat materi. Artinya dalam melaksanakan pendidikan di sekolah, kita harus memberikan kemerdekaan kepada anak didik, baik kemerdekaan lahir maupun kemerdekaan batin. Tidak ada tekanan atau paksaan dari guru atau pendidik di sekolah. Hal ini akan memberikan kebebasan anak untuk berkembang lebih baik lagi dalam melaksanakan pendidikannya di sekolah, dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Jika diberi kebebasan, anak akan cepat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan anak. Masih tentang perubahan paradigma baru. Sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Pernah Bapak Ibu tahu tentang teori kontrol? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori kontrol. Yang terlebih dahulu kita buka dulu apa sih miskonsepsi tentang teori kontrol. Psikiater dan pendidik dari William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebelumnya saya bertanya dulu, bagaimana selama ini kita mengontrol murid? Mungkin Bu Muti. Bagaimana cara kita mengontrol murid? Apakah sudah benar? Belum tentu. Contohnya misalkan di lingkungan sekolah, kita dalam menghadapi siswa, terutama terima kasih sebelumnya. Untuk ilusi guru dalam mengontrol murid, tentunya perbedaan antara kelas rendah dan kelas tinggi, khususnya untuk diri saya membedakan Pak. Terutama untuk kelas rendah, kontrol murid harus lebih ekstra. Bukan berarti menyepelekan yang kelas tinggi, tetapi dasarnya kita sebagai guru harus mengutamakan hati. Jadi kita bersama murid itu hati ke hati. Jadi sebesar apapun teori, sebanyak apapun teori yang guru miliki, tanpa hati, tanpa memakai hati, kita tidak ada apa-apanya dengan siswa. Jadi saya mengontrol siswa memakai hati. Asik. terima kasih. Tepuk tangan. Baik, Ibu, terima kasih. Ilusi kita itu sebetulnya sebelum saya juga termasuk teori kontrol terang mengontrol murid itu terus terang masih, kalau menurut teori ini salah ya. Yang seharusnya guru mengontrol murid itu tidak dengan kekerasan, tadi sudah dikemukakan dengan hati, tapi kebanyakan
kita itu suka atau masih melakukan pemaksaan terhadap murid atau dengan cara memaksa. Ya, lebih jauhnya biasanya murid dikontrol dengan peraturan di sekolah. Nanti efeknya akan kita bahas selanjutnya. Sementara di yang beredar sekarang di sekolah adalah cara mengontrol murid itu dengan peraturan. Ini ilusi ini merupakan, kalau menurut Dr. William Glasser, itu adalah ilusi kontrol yang salah. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Betulkah semua penguatan positif efektif dan bermanfaat? Contohnya begini, anak kita di sekolah mendapatkan prestasi. Nah, kemudian kita beri reward berupa hadiah. Apakah itu sudah merupakan teori yang benar dengan memberikan reward kepada anak? Ini juga perlu dipikirkan, apakah penguatan positif itu bisa bermanfaat bagi siswa atau tidak. Yang ketiga, bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini apa juga benar? Kita mengkritik anak untuk dari perbuatan negatif ke positif. Ini juga merupakan miskonsepsi dari teori kontrol. Ya, jadi belum tentu itu bisa mengubah anak menjadi positif. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini kebiasaan kita, bahkan kita berpendapat orang dewasa, cuma di sekolah misalkan guru bisa memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Padahal itu juga miskonsepsi tentang makna teori kontrol. Tinggal tanyakan saja pada diri kita, apakah memang benar orang dewasa berhak memaksa murid. Yang selanjutnya, sekarang Bapak Ibu mohon maaf, Bapak Ibu silakan berhadapan, tolong berhadapan, tolong tangan salah satu Bapak Ibu dikepalkan. Kemudian Bapak Ibu yang satunya coba bayangkan dulu ya, Ibu atau Bapak yang mengepalkan tangan, bayangkan bahwa di kepala tangan tersebut ada sesuatu yang berharga. Kemudian Ibu atau Bapak yang satunya yang tidak mengepalkan tangan, silakan untuk memaksa membuka kepala tangan Ibu yang mengepalkan tangan. Ya, dipaksa buka. Ya. Dari posisi kontrol yang sebagai penghukum
sebagai pembuat merasa bersalah dan sebagai manajer. Contohnya seperti ini. Kita lihat video di videonya. Kamu tuh kayak anak yang marahnya paling kencang. Kok terlalu
punya energi. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Sekolah jam 7. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih udah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi. Baik, setelah kita melihat video, Bapak Ibu, posisi mana yang menjadi posisi yang ideal bagi kita sebagai pendidik? Posisi manajer, ya. Posisi manajer. Kita harus berusaha untuk bisa berlaku di posisi manajer agar kita dapat mewujudkan budaya positif di sekolah dengan tidak melakukan kerugian bagi murid kita, ya, dengan cara menuntun dan membimbing serta memfasilitasi murid untuk menuju ke dalam karakter profil pada Pancasila.
contoh pernyataan posisi kontrol. Posisi kontrol, apakah aku ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Betul ya. Tangan dong. Kemudian posisi kontrol apa lagi? Kamu datang terlambat berdiri di depan kelas. Memberi hukuman. Memberi hukuman. Betul tidak? Betul. Nah. Pinter. Kemudian peserta aku yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau begitu, terima kasih Bapak Ibu sudah paham tentang posisi kontrol ya. Selanjutnya, nah ini tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini proses dialognya itu oleh murid terhadap murid itu dinamakan segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut desain 2004. Segitiga restitusi adalah pendekatan disiplin positif yang berfokus pada pembelajaran dan pertumbuhan, bukan pada hukuman. Jadi restitusi ini suatu pendekatan baru yang untuk membudayakan disiplin positif yang bertujuan tidak memberi hukuman akan tetapi memberikan atau fokus terhadap pembelajaran dan pertumbuhan. Ini segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian sisi kedua daripada itu, sisi bawah ya, sisi kedua yang ke atas dinamakan validasi tindakan yang salah atau validation behavior. Ini setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan agar memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan anak tersebut, kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang sisi ketiga menanyakan keyakinan atau sikap, yaitu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan 3 laku yang salah telah divalidasi. Langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi segitiga restitusi itu adalah untuk memperbaiki anak dengan cara pertama itu mengubah identitas kesalahannya, kemudian memenuhi kebutuhan dasarnya yang mendasari tindakan kasus anak tersebut, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan atau memvalidasi langkah yang satu dengan menanyakan keyakinan nilai-nilai yang dipercaya dan apa yang dia inginkan. Yang pertama, menstabilkan identitas tadi ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan bagian proses pembelajaran. Jadi setiap kesalahan itu kita anggap adalah sebagai bagian dari pembelajaran anak ya. Jangan dianggap kesalahan itu adalah tidak baik. Misalnya dengan menyatakan pertanyaan kepada anak, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu.
ini menstabilkan identitas dengan pertanyaan-pertanyaan contoh pertanyaan seperti ini. Kemudian validasi tindakan yang salah yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi sebagai dasar upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu sehingga memunculkan perilaku anak. Contoh pertanyaannya, kamu pasti ada alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan tentang kebaikan universal yang diyakininya. Dari perbuatan tersebut, kita tanyakan kepada anak segi kebaikan yang diyakininya. Misalnya, apa yang kamu kerjakan tersebut baik atau tidak? Apa keyakinanmu tentang hal tersebut? Apa keyakinan kelas yang telah bisa kita sepakati? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan kelas ketika kita menyelesaikan kasus kepada anak didik kita. Nah, sekarang tentang keyakinan kelas. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus melakukan atau membuat keyakinan kelas sebagai acuan untuk anak sehingga menjadi berbuat yang positif. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Selama ini kita mengacu pada peraturan kelas ya. Apakah sudah tepat? Nah, dulu kita itu sebetulnya peraturan kelas ya. Nah, sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, perbedaannya ini karena keyakinan kelas lebih menekankan pada nilai-nilai positif, sedangkan peraturan kelas lebih menekankan pada aturan-aturan yang harus ditaati. Kemudian keyakinan kelas diharapkan dapat mendorong siswa untuk berperilaku positif secara intrinsik, sedangkan peraturan kelas diharapkan dapat mencegah siswa untuk berperilaku negatif secara intrinsik. Jadi yang pertama tadi peraturan kelas ini peraturan yang harus kalau peraturan itu menekankan harus yang ditaati. Nah, kalau keyakinan kelas mah menekankan pada nilai-nilai positif. Yang kedua, keyakinan kelas dapat mendorong siswa berlaku positif. Nah, secara jadi berlaku positifnya berdasarkan dari dalam diri siswa. Kalau peraturan itu sifatnya secara intrinsik karena dibuat oleh sekolah atau guru. Keyakinan kelas lebih menekankan pada partisipasi siswa, sedangkan peraturan kelas lebih menekankan pada otoritas guru. Nah, keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan siswa. Kalau peraturan biasanya dibuat hanya oleh guru untuk menekan kepada murid tidak berperilaku negatif. Keyakinan kelas biasanya disusun dan dikembangkan bersama oleh guru dan siswa. Guru dan siswa perlu berdiskusi dan bersepakat untuk menentukan keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas. Peraturan kelas biasanya disusun oleh guru. Guru perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti karakteristik siswa, metode pelajaran, dan kondisi kelas dalam menyusun peraturan kelas. Ya. Jadi peraturan kelas, keyakinan kelas harus berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Ini contoh kesepakatan kelas. Tujuan pembentukan keyakinan kelas adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondisif. Keyakinan kelas dapat membantu siswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ya sebetulnya keyakinan kelas itu anak terlebih dahulu dalam membuat pembentukan keyakinan kelas ya. Ini sifatnya yang pertama bersifat abstrak, kemudian
berupa pertanyaan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja supaya mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, semua kelas dilibatkan. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas, ya, ini biasanya kita didiskusikan dengan anak sikap atau peraturan yang pertama, langkah pertama itu kita buat peraturan dulu di kelas. Apa yang bersifatnya negatif dan apa yang bersifatnya positif. Kemudian dibuatlah, setelah kita mempunyai peraturan kelas, dibuatlah kesepakatan kelas berupa kata-kata atau yang kata-katanya asalnya berasal dari peraturan, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, bisa diubah dengan kata yang positif dengan menjaga kebersihan. Jadi sifatnya itu tidak tidak memaksa itu aman, tapi merupakan gambaran nilai yang positif sebab akibat. Ini contohnya. Kemudian apa lagi? Tidak berkata kasar, berarti itu masuknya ke sopan santun. Kalau ada kata tidak, berarti itu termasuknya ke dalam peraturan. Kita ubah menjadi kata positif, menjadi sopan santun di kelas. Itu. Terus datang sekolah tepat waktu. Asal katanya berarti ini termasuk ke dalam disiplin juga, disiplin atau menghargai orang lain. Nah, Bapak Ibu, saya harapkan dari adanya diseminasi ini, Bapak Ibu di kelas masing-masing, untuk salah satunya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ini, diharapkan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas. Sebagai penutup, dalam menerapkan program positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol pada saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai amo atau manajer yang dapat menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi sebagai penutup, saya mengharapkan dari diseminasi ini Bapak Ibu berubah misalnya dari stimulus respon menjadi teori kontrol, kemudian dari sebagai posisi misalkan kebiasaan jadi hukum menjadi posisi manajer, kemudian untuk membuat salah satunya untuk cara mengaplikasikan tentang budaya positif di sekolah dengan cara membuat kesepakatan kelas, tapi bukan peraturan kelas. Demikian diseminasi untuk kesempatan kali ini dari saya ucapkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai penutup, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang materi budaya positif ini. Kalau begitu terima kasih. Barangkali Bu ya, untuk saat ini mungkin belum ada ide untuk bertanya atau tentang pemahaman materi ini. Hadirin sekalian, itulah tadi diseminasi yang telah disampaikan oleh yang terhormat narasumber kita, narasumber yang sangat luar biasa. Boleh kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Alhamdulillah, acara The
diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif telah disampaikan dengan sangat detail oleh narasumber kita Bapak Yusuf Jailani SPD sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita menanggapi ini tentang kesalahan dan kebaikan ya, ada suatu boleh dikatakan filosofis, boleh ya, berbuat salah itu baik sekali ya, dan berbuat salah jangan berbuat baik jangan sekali. Apakah setuju Ibu Bapak? Setuju. Berbuat salah baik sekali, artinya kalau kita sudah berbuat kesalahan jangan diulang kembali, jadi sekali cukup, gitu kan? Kemudian berbuat baik jangan sekali. Nah, kalau berbuat baik, sudah kita berbuat baik, kita harus berulang-ulang. Itulah mungkin suatu yang dianggap secara sekilas dikatakan salah, tetapi kalau kita cerna dengan sebaik-baiknya itu adalah hal yang baik sebetulnya. Bapak Ibu sekalian, tadi acara ini dibuka oleh yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cicadas, dan untuk mungkin acara terakhir akan ditutup kembali oleh yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cicadas. Dengan hormat kami persilakan. Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan diseminasi 1.4 dari narasumber Bapak Yusuf Jailani SPD telah kita ikuti, telah kita laksanakan. Saya harapkan kita dapat mempraktekannya, melaksanakan di kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada narasumber Pak Yusuf, dan kegiatan ini kita tutup. Saya tutup dengan kita membacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.